Kabut pagi menggantung di lembah sekte Qingliu, tempat murid-murid muda berlatih pedang dan mengasah teknik dasar. Di sudut lapangan, seorang pemuda berwajah tenang duduk termenung sambil memandang batu hijau berlumut. Dialah Xuanyuan Mocking, murid yang terkenal sebagai yang paling lemah, sering dipanggil sampah oleh sesamanya. Beberapa murid berbisik sambil tertawa. Lihat, si akar rusak itu cuma bisa duduk, bahkan latihan pernapasan dasar pun gagal. Suara tawa keras terdengar, terutama dari Qin Jinhai, murid berbakat yang disanjung sebagai calon pemimpin generasi baru. Mocking menoleh sedikit, matanya dingin, namun bibirnya tersenyum samar. Ia tidak membalas hinaan, hanya menunduk seakan tak peduli. Bagi orang lain, ia memang murid tak berguna. Namun jauh di dalam tubuhnya, ada sesuatu yang tidur, sesuatu yang bahkan dunia ini belum siap menanggung kebangkitannya. Bai Lianxue, murid perempuan yang sering menaruh simpati, mendekat dengan canggung. Mocking, jangan hiraukan mereka. Kau hanya butuh waktu. Namun dalam hatinya, ia pun tidak yakin. Sudah bertahun-tahun, Mocking tidak pernah menunjukkan kemajuan sedikit pun. Qin Jinhai tiba-tiba melangkah maju, pedang di tangannya berkilau di bawah cahaya matahari. Hei Mocking, kalau kau memang murid sekte Qingliu, tunjukkan kalau kau bukan beban. Beranikan diri melawanku. Suara lantang itu menarik perhatian semua murid. Mocking mengangkat kepalanya, menatap Jinhai dengan tenang. Aku tidak tertarik bertarung denganmu. Kata-katanya sederhana, tapi justru membuat semua murid meledak dalam tawa. Bagaimana bisa seseorang yang selalu kalah dalam latihan menolak tantangan? Elder Zhou Wuheng yang mengawasi dari kejauhan hanya menggeleng. Dalam hatinya, ia bahkan menyesali kenapa sekte menerima murid seperti Mocking. Sekte ini sudah kecil, kalau dipenuhi murid sampah, tak lama lagi akan dihancurkan oleh sekte besar. Gumamnya lirih. Tawa murid-murid makin keras, hingga Qin Jinhai menusukkan pedangnya ke tanah di depan kaki Mocking. Takut? Maka keluarlah dari sekte. Jangan bawa nama kami tercemar. Suara Jinhai penuh ejekan. Namun sesaat, tatapan Mocking berubah. Untuk sepersekian detik, mata hitamnya berkilau seperti jurang tak berdasar, seolah di dalam sana berputar ribuan bintang yang hancur sekaligus. Qin Jinhai refleks mundur setapak, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tapi kilau itu lenyap secepat datangnya. Mocking kembali menunduk, suaranya ringan. Aku tetap murid Qingliu, mau kau terima atau tidak, itu bukan urusanku. Bai Lianxue menatapnya dengan bingung. Apa ia salah lihat barusan? Ada aura aneh, gelap, tapi agung yang muncul dari tubuh pemuda ini. Qin Jinhai mencoba menutupi rasa takutnya dengan tawa. Dasar pecundang, jangan kira tatapan kosong bisa menakutiku. Ia melangkah pergi, namun hatinya bergetar, ada ketakutan samar yang tidak bisa dijelaskan. Saat malam tiba, Mocking duduk sendirian di tepi lembah. Bulan purnama menggantung tinggi, memantulkan cahaya pucat di wajahnya. Ia menarik napas panjang, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi, begini rasanya hidup sebagai lemah. Sungguh membosankan. Tiba-tiba udara bergetar. Dari jauh, terdengar raungan binatang buas. Suara itu mengguncang lembah, membuat murid-murid terbangun ketakutan. Elder Zhou segera muncul, wajahnya serius. Itu bukan binatang biasa. Mocking berdiri perlahan, matanya menatap gelap hutan. Ada sesuatu yang ia tahu, sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Bisikan samar muncul di kepalanya. Suara tua, dalam, seakan keluar dari kedalaman kekosongan. Penghancur. Kapan kau akan bangkit? Mocking tersenyum tipis, menatap bulan. Belum saatnya. Dunia ini masih belum siap. Namun jauh di dalam tanah, segel-segel tua bergetar, seakan merespon keberadaannya. Sebuah tanda bahwa malam itu hanyalah awal dari retakan kecil yang akan mengguncang seluruh dunia kultivasi. Fajar menyingsing, tapi suasana sekte Qingliu dipenuhi kecemasan. Raungan binatang semalam masih terngiang di telinga para murid. Beberapa terlihat pucat membicarakan apakah itu pertanda buruk bagi sekte mereka yang sudah lemah sejak lama. Di ruang utama sekte, Elder Zhou Wuheng duduk dengan wajah muram. Binatang itu bukan berasal dari gunung biasa. Ada aura iblis yang kental. Suaranya rendah membuat para tetua lainnya saling pandang dengan gelisah. Qin Jinhai, meski arogan,
juga tampak gusar. Elder, sekte kita sudah rapuh. Jika benar ada binatang iblis yang muncul, apa kita bisa bertahan? Kata-katanya setengah khawatir, setengah menyalahkan. Matanya bahkan melirik ke arah Mocking yang ikut duduk di ujung ruangan. Kalau murid sampah ini tidak ada, kita tak akan menarik perhatian bencana. Gumam Jinhai lirih, tapi cukup keras untuk didengar sebagian orang. Beberapa murid mengangguk seolah ikut menyalahkan Mocking. Bai Lianshu menatap Mocking, ingin membela tapi ragu. Di matanya, Mocking hanya diam, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Seakan hinaan dan tuduhan itu hanyalah angin lalu. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari luar gerbang sekte. Tanah bergetar, pepohonan di sekitar lembah tumbang seketika. Murid-murid berhamburan keluar, wajah mereka penuh teror. Seekor binatang buas raksasa, kulitnya berlapis sisik hitam dengan mata merah membara. Muncul sambil mengaum, napasnya saja membuat udara bergetar. Itu Hei Lin Mo, iblis gunung dari catatan kuno. Teriak salah satu tetua dengan suara gemetar. Elder Zhou segera maju, membentuk formasi pertahanan bersama beberapa tetua lain. Pedang spiritual mereka berkilauan, tapi wajah mereka tidak meyakinkan. Sekte Qingliu terlalu kecil, kekuatan mereka tidak sebanding dengan ancaman ini. Qin Jinhai berteriak, "Semua murid mundur, lindungi inti sekte." Ia memimpin barisan, berusaha menunjukkan kepahlawanannya. Namun, di matanya jelas ada ketakutan yang dalam. Mocking berjalan perlahan ke depan, berdiri di tepi lapangan sekte. Tatapannya tenang, sama sekali tidak tampak panik. Murid lain melihatnya dengan heran. Sebagian bahkan kesal. Apa yang dia lakukan? Mau mati sia-sia? Bisik mereka. Bai Lianshue menggenggam pedangnya erat, melangkah setengah, ingin menghentikan Mocking, tapi sesuatu membuatnya terdiam. Ada aura samar dari tubuh Mocking, bukan kekuatan, melainkan kehampaan. Hei Lin Mo mengaum lagi, cakarnya menghantam formasi pertahanan para tetua. Cahaya pedang spiritual pecah berkeping-keping. Elder Zhou memuntahkan darah segar, tubuhnya terhempas. Panik melanda seluruh sekte. Di tengah kekacauan, suara samar terdengar di dalam kepala Mocking lagi. "Bangkitlah, hapuskan segalanya." Suara itu bergema, membuat tanah di sekelilingnya bergetar halus. Mocking menghela napas, menatap binatang itu sejenak. "Aku sudah bilang, dunia ini belum siap." Bibirnya melengkung, entah tersenyum atau menyesal. Dengan langkah ringan, ia melangkah lebih dekat. Murid-murid menatap dengan kaget, beberapa berteriak agar ia mundur. Namun saat Mocking mengangkat tangannya perlahan, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Udara mendadak hening. Raungan Hei Lin Mo tersendat di tenggorokannya. Mata merah menyala itu melebar, tubuh raksasa yang penuh sisik bergetar hebat, seolah ketakutan pada sesuatu yang tak terlihat. Tanpa suara, seolah keberadaannya dihapus, sebagian sisik hitamnya menghilang. Lalu cakar, lalu tubuhnya. Dalam hitungan detik, Hei Lin Mo lenyap begitu saja, tidak meninggalkan bangkai, darah, bahkan debu. Dunia seakan menolak mengingat bahwa makhluk itu pernah ada. Hening menyelimuti sekte Qingliu. Murid-murid terpaku, mulut mereka ternganga, mata melebar. Tidak ada yang bisa memahami apa yang baru terjadi. Qin Jinhai terjatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Itu bukan kekuatan manusia. Bisiknya dengan suara gemetar. Bai Lianshue menutup mulutnya, jantungnya berdegup keras. Di matanya, Xuan Yuan Mocking bukan lagi murid sampah. Ia berdiri di tengah lapangan dengan tenang, seolah tidak melakukan apa-apa. Mocking menurunkan tangannya, menghela napas. "Aku sudah bilang, aku tidak tertarik. Tapi kalau kalian terus memaksaku..." Suaranya rendah, tapi membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Langit di atas sekte bergetar samar, seakan memberi peringatan. Sementara jauh di kejauhan, beberapa mata misterius terbuka, menyadari bahwa sesuatu yang lama terkubur telah mulai bergerak. Kabar tentang lenyapnya Hei Lin Mo menyebar cepat di lembah. Bahkan sebelum matahari benar-benar naik, murid-murid sekte Qingliu berbisik, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Binatang iblis sebesar gunung itu hilang begitu saja, tanpa bekas. Beberapa murid mulai berbisik lirih. Apakah itu kekuatan dari tetua rahasia sekte kita? Tidak mungkin, Elder Zhou sendiri sudah hampir mati tadi.
Itu jelas bukan teknik sekte ini. Tatapan mereka perlahan tertuju pada Xuan Yuan Mocking yang masih duduk di ujung lapangan. Seperti biasa, Qin Jinhai tidak bisa menerima kenyataan. Ia berdiri dengan wajah pucat menunjuk Mocking. Kau, apa yang kau lakukan? Itu bukan kekuatan manusia. Kau bukan manusia, kan? Suaranya serak, hampir seperti histeris. Mocking hanya menoleh perlahan, menatap Jinhai dengan tatapan datar. Aku hanya mengangkat tangan, kau yang panik berlebihan. Kata-katanya sederhana, tapi membuat Jinhai mundur beberapa langkah seakan ditampar. Bai Lianxue menunduk, berusaha menenangkan dirinya. Gambar tubuh He Linmo yang lenyap tanpa bekas terus menghantui benaknya. Ia tidak tahu apakah harus merasa takut, kagum, atau curiga pada Mocking. Elder Zhou Wuheng yang masih terluka berjalan dengan susah payah mendekat. Ia menatap Mocking tajam, seakan berusaha membaca hatinya. Pemuda, apa sebenarnya kau? Ruangan mendadak hening. Semua murid menahan napas, menunggu jawaban. Namun, Mocking hanya tersenyum samar. Aku murid King Liu, sama seperti yang lain. Tetua itu terdiam. Kata-kata Mocking terdengar jujur, tapi justru membuatnya lebih curiga. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kekuatan yang bahkan melampaui batas manusia biasa. Di saat yang sama, jauh dari sekte Qing Liu, seorang pria berbaju hitam duduk di tepi tebing. Rambutnya panjang, wajahnya tajam, dan matanya memancarkan cahaya merah samar. Dialah Ye Wutian, salah satu tokoh terkuat dari sekte Langit Hitam. Ia tersenyum dingin, menyipitkan mata ke arah lembah jauh di bawah. Akhirnya, retakan itu muncul. Inti kekosongan ada di tubuh bocah itu. Suaranya serak, penuh nafsu. Di sampingnya, seorang perempuan berwajah cantik namun licik, si Maruyan, tersenyum tipis. Kalau begitu, apa kita akan merebutnya sekarang? Ye Wutian tertawa kecil. Belum, biarkan bocah itu tumbuh. Inti kekosongan hanya bisa diambil ketika kekuatannya mekar. Kalau kita buru-buru, malah akan hilang selamanya. Kembali ke Qing Liu, murid-murid masih dalam kebingungan. Beberapa mulai menaruh rasa takut pada Mocking, menjaga jarak darinya. Yang lain diam-diam ingin mendekat, berharap bisa mengambil keuntungan dari kekuatan misteriusnya. Bai Lianxue mendekat hati-hati. Mocking, apa kau benar-benar tidak akan mengatakan apapun? Suaranya pelan, hampir berbisik. Mocking menatapnya sejenak. Kadang, mengetahui kebenaran lebih berbahaya daripada kebodohan. Kau yakin ingin mendengarnya? Tatapan matanya dalam membuat Lianxue merinding. Ia terdiam, tidak berani menjawab. Malam itu, Mocking duduk sendiri di puncak tebing sekte. Angin malam berhembus kencang, membawa suara-suara samar dari lembah. Di kejauhan, ia bisa merasakan mata-mata yang mengawasinya. Bisikan itu kembali muncul dalam kepalanya, kali ini lebih jelas. Penghancur, kau tidak bisa selamanya bersembunyi. Dunia sudah mulai retak. Cepat atau lambat, semua akan tahu siapa dirimu. Mocking menutup mata, membiarkan rambutnya tertiup angin. Kalau begitu, biarkan mereka datang. Siapapun yang mencoba akan dihapus, sama seperti He Linmo. Di bawah tebing, bayangan gelap bergerak di antara pepohonan. Agen-agen rahasia sekte lain sudah mulai menyusup, ingin mengetahui rahasia pemuda bernama Xuan Yuan Mocking. Namun malam itu, sebelum ada yang bisa mendekat, satu persatu bayangan itu lenyap, tanpa suara, tanpa jejak. Seolah dunia sendiri menolak keberadaan mereka. Di puncak, Mocking membuka matanya, menatap bulan dingin. Aku tidak ingin bangkit terlalu cepat, tapi kalau kalian terus memaksa, maka dunia ini akan hancur lebih cepat dari yang kalian kira. Kabut tebal turun di pagi hari, menutupi lembah sekte Qing Liu dengan suasana muram. Para murid masih trauma dengan kejadian He Linmo, sebagian berlatih dengan wajah cemas, sebagian lagi sibuk berbisik tentang Xuan Yuan Mocking. Dia bukan murid biasa, bisik salah satu murid. Tapi kalau benar dia punya kekuatan itu, kenapa baru sekarang menunjukkannya? Sahut yang lain. Bisikan-bisikan itu terus bergulir, seperti api kecil yang cepat menjalar ke seluruh sekte. Elder Zhou Wuheng duduk termenung di ruang utama. Tubuhnya masih lemah akibat luka kemarin, tapi pikirannya jauh lebih kacau. Xuan Yuan Mocking, siapa kau sebenarnya?
apakah aku membawa bencana dengan membiarkanmu di sini?" Di tengah kebingungannya, sebuah kabar buruk datang. Seorang murid berlari masuk, wajahnya pucat. "Elder, Sekte Langit Hitam mengirim utusan. Mereka menunggu di luar gerbang, katanya ingin bicara soal binatang iblis yang lenyap kemarin." Ruangan mendadak mencekam. Nama Sekte Langit Hitam membuat semua tetua terdiam. Itu adalah salah satu sekte besar di dunia kultivasi, terkenal dengan kekejamannya. Jika mereka datang, artinya bahaya sedang mengetuk pintu. Mocking yang duduk di sudut ruangan hanya mengangkat alis tipis. Ia tahu ini bukan sekadar kunjungan. Sekte besar selalu mencari alasan untuk menekan sekte kecil seperti Qingliu. Di gerbang utama, rombongan Sekte Langit Hitam berdiri dengan angkuh. Di depan mereka, seorang pria muda berwajah tajam, Huyan Chenshi, memandang ke arah sekte kecil itu dengan senyum mengejek. "Sekte Qingliu, sekte hina di ujung lembah, berani menutupi rahasia besar?" Elder Zhou keluar dengan susah payah, menunduk hormat. "Utusan Huyan, sekte kami tidak tahu apa-apa. Heilin mau lenyap bukan karena kami." Namun Huyan Chenshi menyela dengan suara dingin. "Jangan bodoh, orang tua. Kami mendapat kabar jelas bahwa ada murid sampah di sini yang menghancurkan Heilin Mo dengan sekali gerakan. Benarkah?" Tatapan semua orang beralih ke Mocking yang berjalan santai keluar dari kerumunan. Murid-murid sekte Qingliu menahan napas, sebagian panik, sebagian penasaran. Huyan Chenshi menatap Mocking, matanya menyipit. "Jadi, kau yang disebut Xuan Yuan Mocking, kau yang dianggap sampah. Menarik sekali." Senyumnya semakin lebar. "Kalau kau menyerahkan dirimu pada Sekte Langit Hitam sekarang, mungkin kami akan membiarkan sekte kecilmu tetap berdiri. Kalau tidak..." Suaranya menurun, tapi ancamannya jelas. "Kami akan ratakan tempat ini." Mocking berhenti beberapa langkah dari utusan itu, menatapnya dengan wajah datar. "Apa hakmu datang ke sekte orang lain lalu mengancam seenaknya?" Ucapannya membuat murid-murid Qingliu kaget. Bagaimana mungkin Mocking berani berbicara begitu pada utusan Sekte Langit Hitam? Elder Zhou ingin berteriak agar Mocking diam, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Huyan Chenshi tertawa keras. "Keberanianmu patut dipuji, tapi kebodohanmu lebih besar. Kau pikir bisa melawan Sekte Langit Hitam sendirian? Dunia ini milik mereka yang kuat, bocah, bukan milik sampah sepertimu." Mocking menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. "Kalau dunia ini milik mereka yang kuat, berarti dunia ini milikku." Kata-kata itu membuat suasana terhenti sejenak. Murid-murid Qingliu membeku. Elder Zhou menutup mulutnya, dan wajah Huyan Chenshi berubah muram. "Aku tidak suka lelucon murahan," desis Huyan, lalu ia mengangkat tangan. Aura gelap meledak, membentuk tombak hitam yang langsung melesat ke arah Mocking. Tanah bergetar, udara mendesing, seolah tombak itu bisa merobek langit. Namun sebelum tombak itu menyentuh Mocking, benda itu berhenti di udara, perlahan retak, lalu menghilang seperti debu. Tidak ada ledakan, tidak ada suara, hanya kehampaan. Huyan Chenshi membelalak. "Apa?" Tubuhnya bergetar, merasakan sesuatu mengintai dirinya dari kegelapan tak berbentuk. Mocking menurunkan tangannya perlahan. Tatapannya tajam, tapi suaranya tetap tenang. "Aku sudah bilang, jangan memaksaku. Kalau tidak, kau sendiri yang akan hilang, seakan tak pernah ada." Seketika, udara di sekitar gerbang sekte menjadi dingin. Bayangan Huyan Chenshi berkedip samar, seolah-olah tubuhnya mulai ditolak oleh dunia. Para murid menahan napas. Elder Zhou membeku, sementara Bai Lianshui menatap Mocking dengan gemetar. Ia baru sadar, ancaman Mocking bukan sekadar kata-kata. Sementara itu, jauh di puncak gunung lain, Ye Wutian membuka matanya, tersenyum tipis. Akhirnya, penghancur segala mulai mengungkapkan dirinya. Suasana sekte Qingliu mencekam. Huyan Chenshi masih berdiri di gerbang, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya pucat pasi. Bayangannya bergetar seolah hendak tercerabut dari dunia. Murid-murid Langit Hitam yang datang bersamanya pun panik. Beberapa segera membentuk formasi perlindungan. "Utusan Huyan," teriak salah seorang murid Langit Hitam,
Tapi ketika mencoba mendekat, tubuhnya seketika hancur. Tidak meninggalkan darah atau daging, hanya lenyap dari keberadaan. Jeritan ketakutan bergema, membuat semua orang menahan napas. Mocking melangkah maju dengan tenang. Aku sudah bilang, jangan paksa aku. Sekali kau melewati batas, maka keberadaanmu sendiri akan ditolak oleh langit. Mata Huyan Chenshi melebar, ia menatap Mocking dengan horor. Kekuatan ini bukan kekuatan manusia, apa kau monster? Suaranya parau, tangannya gemetar. Mocking menatapnya dingin. Aku manusia, hanya saja aku manusia yang tidak seharusnya lahir kembali di dunia ini. Kata-katanya membuat bulu kuduk semua orang meremang. Murid-murid Qingliu yang sejak awal menganggap Mocking sampah kini tak berani bernapas keras. Elder Zhou sendiri keringat dingin, hatinya goyah. Ia sadar murid ini bukanlah sekadar rahasia, tapi ancaman yang bahkan bisa menelan sektenya sendiri. Bai Lianxue menatap Mocking dengan bingung, dadanya bergemuruh hebat. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung misteri yang menakutkan. Lahir kembali? Siapa sebenarnya dia? Mocking menurunkan tangannya. Bayangan yang hampir tercerabut dari tubuh Huyan Chenshi perlahan kembali melekat. Namun wajah Huyan kini pucat, tubuhnya basah oleh keringat. Ia tahu, satu langkah lagi ia akan lenyap dari dunia. Pergi. Suara Mocking pelan, tapi tidak ada yang berani membantah. Huyan Chenshi segera mundur dengan wajah terhina, menarik semua pengikutnya. Ia tidak berani menatap Mocking lagi, seolah menatapnya bisa mengundang kematian. Begitu rombongan langit hitam pergi, murid-murid Qingliu menghembuskan napas lega. Namun rasa lega itu bercampur dengan ketakutan. Mereka sadar, sejak hari ini, Xuan Yuan Mocking bukan lagi murid sampah. Ia adalah sesuatu yang bahkan para tetua pun tidak berani sentuh. Elder Zhou berusaha tenang. Mocking, kau sadar apa yang baru saja kau lakukan? Dengan mempermalukan utusan sekte langit hitam, kau telah menyeret Qingliu ke jurang kehancuran. Suaranya keras, tapi nadanya lebih pada rasa putus asa ketimbang marah. Mocking hanya menatapnya sebentar. Qingliu sudah lama berada di jurang, aku hanya menunda waktunya sedikit. Kata-katanya membuat tetua itu terdiam. Ada kebenaran pahit di dalamnya. Sekte Qingliu memang kecil, sering ditindas sekte besar, dan hanya menunggu waktu untuk dihancurkan. Namun, di tempat lain, kabar ini menyebar dengan kecepatan kilat. Dunia kultivasi tidak pernah kekurangan mata-mata. Dalam satu hari, berita tentang murid sampah yang melenyapkan Hei Lin Mo dan utusan langit hitam yang dipermalukan telah sampai ke telinga sekte-sekte besar. Di aula sekte pedang surga, beberapa tetua membicarakannya serius. Sekte Qingliu, tempat kecil itu, bagaimana mungkin ada makhluk seperti itu di sana? Salah seorang elder menatap tajam. Apapun kebenarannya, kita tidak boleh membiarkan kekuatan seperti itu jatuh ke tangan langit hitam. Di sisi lain, di istana es milik sekte salju abadi, seorang perempuan berwajah cantik duduk termenung. Rambutnya putih seputih salju, matanya seperti kristal. Penghancur segala, jadi rumor itu nyata. Suaranya halus, tapi penuh tekanan. Malam hari, di Qingliu, Mocking duduk di tepi tebing lagi. Ia menatap bulan, wajahnya tenang. Namun kali ini, langkah pelan terdengar mendekat. Bai Lianxue berdiri di belakangnya, memandang dengan mata bergetar. Mocking, siapa kau sebenarnya? Suaranya pelan, penuh ragu. Mocking tidak menoleh, hanya tersenyum samar. Aku hanyalah seseorang yang pernah dilupakan oleh langit. Dan sekarang, aku kembali meski dunia tidak menginginkanku. Bai Lianxue menutup mulutnya, merinding. Jawaban itu seperti menyingkap tabir besar yang seharusnya tetap tertutup. Di bawah tebing, bayangan kembali bergerak. Namun kali ini bukan agen biasa. Dari kegelapan, seorang pria berwajah misterius muncul membawa aura yang menindas. Dialah Mo Yuxian, pengelana bebas yang sebenarnya agen dari kekuatan kuno. Ia menatap Mocking dari kejauhan, tersenyum tipis. Akhirnya kutemukan kau, penghancur segala. Bayangan malam menutupi langit, bintang-bintang tampak redup seakan menolak bersinar di atas wilayah sekte darah abadi. Di tengah kegelapan, Zhao Wushen berdiri di atas tebing menatap ke arah lembah tempat sektenya dulu berjuang mati-matian. Kini, hanya keheningan dan darah kering yang tertinggal seolah semua jeritan dan ambisi telah dilahap waktu.
Ia menggenggam pedang rusak yang dulu pernah menjadi senjata sahabatnya, Yao Linghu. Pedang itu sudah retak, namun masih menyimpan sisa-sisa aura tajam. Zhao Wushen mengusapnya perlahan, seakan berbicara pada jiwa yang telah tiada. Kalian semua mengira aku hancur bersama mereka, tapi aku masih di sini. Suara langkah kaki bergema dari belakang. Dari balik pepohonan, seorang pria berambut putih dengan mata berkilau seperti es muncul. Dialah Gu Tianke, seorang kultivator pengembara yang terkenal licik, yang dulu pernah menawarkan bantuan kepada sekte darah abadi, namun justru berkhianat. Zhao Wushen, Gu Tianke menyeringai dingin. Aku kira kau sudah mati, ternyata kau masih berani berkeliaran sendirian? Apa kau benar-benar ingin mengulang penderitaan sektemu? Wushen tidak bergerak. Ia hanya mengangkat kepalanya perlahan, dan tatapannya menembus tubuh Gu Tianque seperti jarum menusuk nadi. Ada sesuatu dalam matanya yang membuat Tianque tanpa sadar menelan ludah. Aura yang memancar bukanlah aura seseorang yang kalah, melainkan aura penguasa yang baru bangkit dari dalam jurang. Aku tidak ingin mengulang penderitaan, kata Wushen datar. Aku ingin menuliskan penderitaan itu di tubuh setiap pengkhianat, dimulai dari dirimu. Gu Tianque tertawa keras, tetapi tawanya terdengar hampa. Ia segera mengeluarkan senjata berbentuk tombak berujung merah yang dipenuhi pola runik. Kalau begitu, biarkan aku menghapus sisa-sisa dirimu malam ini. Kau bukan siapa-siapa lagi. Dalam sekejap, tanah bergetar saat Tianque menghentakkan tombaknya. Gelombang energi berdarah mengalir, memecahkan batu-batu di sekitar. Pohon-pohon tumbang, udara bergetar oleh kekuatan lawan. Namun Wushen tetap berdiri tenang, seolah badai itu tidak lebih dari embusan angin sepoi. Ia menurunkan pedang rusak di tangannya, lalu mengangkatnya ke depan. Walau pedang itu hampir patah, tiba-tiba aura hitam pekat menyelimutinya, memunculkan ilusi ribuan bilah pedang yang berputar di udara. Aku tidak perlu senjata sempurna, katanya dingin. Aku cukup menggunakan kebencian yang telah menumpuk. Benturan pertama terjadi. Cahaya merah dari tombak Gu Tianque menabrak bilah-bilah ilusi hitam yang muncul dari pedang Wushen. Dentuman keras memecah langit malam, membuat kawanan burung terbang panik dari kejauhan. Tebing tempat mereka bertarung retak, hampir runtuh. Gu Tianque memaksa dirinya tetap tenang. Hah, jadi kau memang masih punya gigi tersisa. Tapi aku ingin tahu, berapa lama kau bisa bertahan dengan pedang yang hampir hancur itu? Wushen tidak menjawab. Ia maju satu langkah, lalu satu lagi. Setiap langkah membuat tanah di bawahnya pecah, seperti bumi menolak menahan kekuatannya. Gu Tianque mulai merasa tekanan yang luar biasa, jantungnya berdetak tidak karuan. Lalu, sebuah bayangan muncul di belakang Wushen. Itu adalah sosok wanita berwajah pucat, mengenakan jubah robek, dengan mata yang kosong. Gu Tianque terkejut, karena itu adalah wujud arwah Yao Linghu, sahabat lama Wushen yang mati dalam pengkhianatan. Mustahil, Tianque bergumam. Arwahnya masih terikat padamu? Arwah itu tidak berbicara. Ia hanya menatap Tianque dengan kebencian mendalam, lalu menyatu ke dalam tubuh Wushen. Saat itu juga, kekuatan Wushen melonjak berkali lipat. Pedang rusak di tangannya berkilau hitam menyilaukan, seolah siap merobek langit itu sendiri. Gu Tianque berusaha melangkah mundur, namun sudah terlambat. Dalam satu tebasan, cahaya hitam menelan seluruh jurang. Suara teriakan Gu Tianque terhenti, tubuhnya terbelah menjadi dua tanpa sempat melawan lebih jauh. Wushen berdiri di tengah reruntuhan. Pedang rusak kini benar-benar patah, namun ia tidak peduli. Ia hanya menatap sisa tubuh Tianque yang masih berasap. Kau yang pertama. Masih banyak nama dalam daftarku. Angin malam berembus membawa suara-suara samar dari masa lalu. Namun, Zhao Wushen tidak lagi goyah. Malam itu, bumi menyaksikan kelahiran kembali seorang penghancur yang tidak bisa dihentikan. Angin malam berhembus di puncak Gunung Heiwu, membawa hawa lembab bercampur bau besi darah yang belum sepenuhnya lenyap dari pertempuran sebelumnya. Xuan Yuanli berdiri di tepi tebing menatap jauh ke arah cakrawala merah tua. Matanya redup, tapi di kedalamannya, kilatan kehancuran yang liar belum padam. Di balik tubuhnya, Bai Lanyue berdiri dengan jubah putihnya yang koyak. Meski wajahnya pucat, matanya tak gentar sedikit pun. Kau sengaja membiarkan dirimu terlihat terluka. Itu memancing musuh semakin banyak, ucapnya lirih.
Xuan Yuanli hanya tersenyum tipis. Mereka ingin membuktikan aku lemah, biarkan saja. Kelemahan yang mereka lihat hanyalah jembatan menuju kematian mereka. Tak lama, suara langkah berat bergema dari balik kabut. 10 sosok keluar perlahan, masing-masing membawa pusaka kuno. Di antara mereka, seorang pria berambut perak dengan tanduk naga di kening berdiri paling depan. Dialah Shen Tukui, salah satu jenderal agung dari Aliansi Abadi. Xuan Yuanli, suara Shen Tukui menggelegar seperti guntur. Kau hanyalah pecundang yang hidup dari bayangan masa lalu. Malam ini, aku akan memenggal kepalamu sebagai persembahan kepada para leluhur Aliansi. Bai Lanyue refleks mengangkat pedangnya, tapi Xuan Yuanli mengangkat tangan, menahannya. Pedangmu tak perlu bergerak, biarkan mereka datang. Aku ingin tahu, berapa nyawa lagi yang harus kuambil sebelum dunia benar-benar mengerti bahwa aku bukanlah mangsa. Pertempuran pun pecah. Shen Tukui menebas dengan kapak naga raksasa, menciptakan jurang terbelah di tanah. Namun Xuan Yuanli bergerak seolah angin, menghindar dengan langkah ringan, lalu menepuk udara. Tiba-tiba, tekanan spiritual menghantam ke-10 musuh sekaligus. Mereka tersentak, tubuhnya seperti diseret ke dalam pusaran dimensi. Jeritan terdengar, darah muncrat. Hanya Shen Tukui yang masih berdiri meski napasnya terengah. Tekanan itu bukan kekuatan manusia. Shen Tukui menggertakkan giginya. Apa kau sudah menyatu dengan kegelapan? Xuan Yuanli tersenyum samar. Kegelapan tidak menyatuku. Akulah yang melahap kegelapan. Ingatlah itu. Dalam sekejap, ia melesat. Tinju kanan menghantam dada Shen Tukui, suara patah tulang bergema. Tubuh raksasa itu terlempar ke tebing, lalu jatuh entah kemana. Sepi kembali menyelimuti puncak. Bai Lanyue menatap Xuan Yuanli dengan ngeri sekaligus kagum. Semakin banyak darah yang kau tumpahkan, semakin besar pula bebanmu. Beban? Xuan Yuanli menatap telapak tangannya yang masih berlumur darah. Beban hanyalah istilah untuk mereka yang tak siap menghadapi takdir. Aku tidak menanggung beban, aku menanggung akhir dari semua yang menganggapku lemah. Di kejauhan, suara genderang perang mulai terdengar. Bai Lanyue tahu, itu tanda bahwa pasukan besar sedang menuju ke arah mereka. Namun Xuan Yuanli tetap berdiri tenang, seolah menanti pesta besar. Senyumnya kali ini lebih dingin dari malam itu sendiri. Biar mereka datang, katanya pelan, tapi penuh keyakinan. Mereka akan belajar arti kata penghancur dengan cara yang paling menyakitkan. Kabut menebal, bulan tertutup, dan di tengah kegelapan, Xuan Yuanli berjalan turun gunung. Bai Lanyue mengikutinya, sadar bahwa malam ini hanyalah permulaan dari badai yang jauh lebih besar. Langkah Xuan Yuanli menggema di lembah berbatu. Setiap hentakannya seperti menggetarkan tanah, seakan bumi pun menunduk pada aura yang dipancarkannya. Bai Lanyue berjalan di belakangnya, masih mencoba meresapi pemandangan mayat-mayat musuh yang tertinggal di puncak Gunung Heiwu. Namun di lembah itu, mereka disambut barisan prajurit berzirah hitam, berjumlah ribuan. Api obor menyala di sepanjang tebing, menciptakan bayangan yang menari liar. Di atas kuda perangnya, berdiri seorang wanita berwajah anggun dengan mahkota perunggu di kepalanya. Dialah Hou Xinyan, panglima perempuan yang dijuluki Ratu Seribu Panah. Tatapannya tajam, penuh kebencian. Xuan Yuanli, darah Shen Tukui belum kering. Kini giliranmu mati di tanganku. Para pemanah di belakangnya mengangkat busur besar, masing-masing anak panah berselimutkan aura api spiritual. Bai Lanyue merinding menyadari bahwa satu hujan panah saja cukup untuk meratakan seluruh lembah. Namun Xuan Yuanli tetap berjalan tanpa berhenti. Bahkan ketika ribuan anak panah ditarik serempak, ia tidak menoleh. Lepas, teriak Hou Xinyan. Langit seketika gelap oleh ribuan cahaya merah menyala, meluncur bagaikan meteor. Bai Lanyue refleks hendak melompat melindungi Xuan Yuanli, tapi sebuah suara dingin menghentikannya. Diam! Xuan Yuanli mengangkat tangannya ke atas. Saat itu, dunia seperti berhenti berputar. Ribuan panah menggantung di udara, tidak jatuh, tidak bergerak. Hou Xinyan membelalak. Apa? Ini ilusi. Tidak ada jawaban. Xuan Yuanli mengepalkan tangan, dan seketika ribuan panah itu berbalik arah. Langit berubah menjadi badai kematian yang menghantam para pemanah sendiri. Jerit kesakitan memenuhi lembah, darah memercik di tanah, aroma besi menusuk hidung. Namun, Hou Xinyan tidak goyah. Ia melompat turun dari kudanya, menarik busur raksasa yang terbuat dari tulang naga.
Dengan satu tarikan, ia menciptakan sebuah panah ungu sebesar tombak. Aura petir melingkupi udara, menerangi kegelapan. Ini panah Lei Yuan, bahkan gunung pun bisa hancur karenanya, serunya. Bai Lanyue pucat, menyadari bahaya yang sesungguhnya. Tapi Xuan Yuanli tetap menatap santai, seolah menganggap itu permainan anak kecil. Saat panah dilepaskan, petir menggelegar, menghantam ke arahnya. Lembah bergetar, tebing runtuh, langit terbelah cahaya. Namun, di tengah kehancuran itu, Xuan Yuanli mengangkat jarinya, satu gerakan sederhana, seperti mengetuk udara. Panah raksasa itu meledak sebelum menyentuhnya. Ledakannya membentuk badai energi yang menyapu pasukan yang tersisa. Hou Xinyan terhuyung, wajahnya pucat. Ia memegangi busurnya yang retak, matanya penuh ketakutan. Kau bukan manusia. Xuan Yuanli melangkah mendekat, tatapannya dingin. Manusia? Aku lebih manusia daripada siapapun. Bedanya, aku tidak pernah menyerah pada keterbatasan. Hou Xinyan terdiam, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kali, Sang Ratu Seribu Panah merasa dirinya hanyalah makhluk kecil di hadapan penguasa yang berjalan dari kegelapan. Xuan Yuanli berdiri tepat di hadapannya, lalu berbisik pelan, namun setiap kata bagai belati menusuk jiwa. Pergilah, bawa pesan ini pada semua yang berani menentangku. Sekali aku bangkit, dunia akan lupa cara melawanku. Hou Xinyan terisak, lalu mundur dengan sisa pasukan yang hancur. Bai Lanyue menatap Xuan Yuanli lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Semakin jauh kau melangkah, semakin banyak dunia yang akan gemetar." Xuan Yuanli tidak menjawab. Ia hanya menatap bulan yang mulai muncul kembali dari balik awan. Di matanya, bulan itu tampak merah, seperti pertanda darah yang lebih besar masih menanti. Kabut tipis menutupi lembah yang baru saja menjadi lautan darah. Bai Lanyue masih menoleh ke belakang, menyaksikan sisa-sisa pasukan Hou Xinyan yang tercerai-berai. Namun Xuan Yuanli terus berjalan, seakan tak ada yang patut diingat dari pertumpahan darah itu. Mereka tiba di sebuah hutan purba. Pohon-pohon raksasa menjulang, akar-akar sebesar naga membelit tanah. Di tengah hutan, berdiri sebuah altar batu yang memancarkan cahaya redup. Ukiran-ukiran kuno bergambar naga, feniks, dan kilatan petir terpahat di permukaannya. Bai Lanyu mengernyit. Altar apa ini? Rasanya penuh tekanan. Xuan Yuanli berhenti, tatapannya dalam. Ini jejak altar kaisar kuno. Tempat para raja kuno menandai awal kekuasaan mereka. Tiba-tiba udara bergetar. Dari balik pepohonan muncul 3 sosok berjubah putih dengan simbol mata emas di dada mereka. Aura mereka sangat kuat, tiap langkah menekan ruang. Bai Lanyue terbelalak. Itu para utusan menara langit. Mereka hanya bergerak ketika sesuatu yang bisa mengubah dunia ditemukan. Salah satu dari mereka, pria tua bermata tajam, menatap Xuan Yuanli. Kau yang disebut-sebut sebagai iblis yang membunuh Shen Tukui dan mengguncang pasukan Hou Xinyan. Xuan Yuanli hanya menoleh sekilas, lalu menjawab datar. Dan siapa kau hingga berani menanyakan namaku? Suara lelaki tua itu bergema seperti guntur. Aku, Mu Chengyuan, penjaga langit ketiga. Atas nama Menara Langit, kau tidak boleh menyentuh altar kaisar kuno. Serahkan dirimu. 2 utusan lainnya langsung menyebar, membentuk segel raksasa di udara. Ratusan simbol bercahaya muncul, menutup hutan dalam sebuah penjara energi. Bai Lanyue merasakan dadanya sesak, darahnya bergejolak. Ini formasi penekan dunia. Bahkan dewa-dewa pun tak bisa keluar dari sini. Xuan Yuanli menatap ke atas, menyapu simbol-simbol bercahaya yang menutupi langit. Senyum tipis muncul di wajahnya. Formasi yang indah, tapi sayang sekali, dunia ini bukan lagi milik kalian. Mu Chengyuan mengangkat tongkat emasnya. Cahaya memancar, lalu 3 pilar cahaya turun, menekan Xuan Yuanli dari 3 arah. Tanah berguncang, pohon-pohon kuno runtuh. Bai Lanyue hampir tak mampu berdiri. Ia yakin tubuh manusia biasa akan hancur seketika terkena tekanan itu. Namun Xuan Yuanli hanya berdiri, membiarkan cahaya menimpanya. Sekujur tubuhnya bergetar sebentar, lalu dalam sekejap cahaya itu retak, pecah, dan lenyap seperti kaca dihantam palu. Mustahil, Mu Chengyuan terbelalak, wajahnya berubah pucat.
Xuan Yuanli mengangkat tangannya. Satu gerakan sederhana, namun altar batu kuno di belakangnya mulai bergetar. Cahaya naga dan feniks dalam ukiran batu hidup kembali, terbang melingkari langit. Apa kau tahu bedanya aku dan kalian? Xuan Yuanli berbisik. Kalian melindungi warisan, sedangkan aku adalah warisan itu sendiri. Dengan satu hentakan kakinya, formasi yang dibangun 3 utusan itu langsung pecah. Suara teriakan memenuhi udara saat tubuh 2 utusan remuk terbakar oleh cahaya altar. Mu Chengyuan berusaha kabur, namun Xuan Yuanli menatapnya tajam. Dalam sekejap, darahnya mendidih, dan ia jatuh berlutut, wajahnya penuh ketakutan. Bawa pesanmu pada menara langit, Xuan Yuanli berkata dingin. Katakan pada mereka, altar ini sudah kembali pada tuannya. Mu Chengyuan menjerit, lalu menghilang dalam kabut, tubuhnya setengah hancur. Bai Lanyue menatap Xuan Yuanli lama, hatinya bergetar hebat. Kau baru saja menantang menara langit. Itu berarti seluruh benua akan bergerak melawanmu. Xuan Yuanli menatap altar yang kini bersinar terang, lalu berkata, pelan, namun penuh keyakinan. Biar begitu, semakin banyak yang datang, semakin cepat dunia ini tahu kebenaran, bahwa mereka tak bisa lagi menyingkirkan aku dari sejarah. Di dalam ruang rahasia Sekte Xuanyin, cahaya lilin hitam bergetar menari di dinding batu. Para tetua berkumpul, wajah mereka dipenuhi kerut kekhawatiran. Xuanyin Qiu duduk di kursi tertinggi. Matanya yang seperti kawah kosong menatap ke depan, menyimpan amarah yang dingin. Aku sudah menghitung ulang dan hasilnya sama, ujar tetua Gongren dengan suara bergetar. Pemuda bernama Zhen Wu itu membawa jejak aura leluhur Guyao. Xuanyin Qiu mengepalkan tangan, kuku-kukunya menusuk telapak. Tidak mungkin, leluhur Guyao telah lenyap dari catatan sejarah. Tak mungkin jejaknya muncul di tubuh seorang pemuda hina dari desa kecil. Seorang tetua lain menambahkan, namun aura itu bukan aura palsu. Seolah-olah ia adalah wadah yang menyimpan potongan kehendak Guyao sendiri. Suasana hening sesaat. Lalu Xuanyin Qiu tertawa pelan, tawa yang penuh racun. Kalau begitu, semakin tepat. Jika aku bisa menghancurkan dia, aku akan benar-benar membunuh bayangan terakhir Guyao. Dunia ini hanya perlu satu nama, Xuanyin Qiu. Sementara itu, di sebuah hutan kuno yang dikelilingi kabut ungu, Zhen Wu duduk bersila. Lingkaran cahaya samar berputar di tubuhnya. Setiap helaan napas menggetarkan tanah. Di hadapannya, roh naga kecil dari makam kuno melayang menatapnya dengan heran. Tubuhmu bukan tubuh biasa, kata roh naga itu. Kau menahan kekuatan yang tidak boleh dimiliki seorang manusia. Itu alasan dunia berusaha menolaknya. Zhen Wu membuka mata, kilatan petir biru menari di irisnya. Aku tidak peduli siapa yang mencoba menolakku. Jika langit sendiri menutup jalan, aku akan menghancurkan langit itu. Roh naga itu terdiam, kemudian tertawa lirih. Kalimat itu mirip sekali dengan ucapan Guyao di masa lalu. Mungkin takdir memang suka bermain-main. Di sisi lain, Yun Shuang berdiri di tepi jurang, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Rambutnya tertiup angin dan matanya redup. Ia teringat saat pertama kali bertemu Zhen Wu, pemuda yang dianggap lemah oleh semua orang, namun justru membuat hatinya gentar karena keberanian yang aneh. Ia bergumam pelan, jika benar kau adalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar, apakah aku mampu berdiri di sampingmu? Ketika Yun Shuang masih dilanda kebimbangan, tanah di bawahnya bergetar. Dari balik kabut muncul 3 sosok berjubah hitam, aura mereka dingin, bagai kematian. Mereka adalah 3 bayangan takdir, pemburu elit sekte Xuanyin. Target kita hanya satu, ujar salah satunya, suara bagai bisikan dari liang kubur. Zhen Wu, namun jika ada yang menghalangi, pandangannya jatuh pada Yun Shuang. Yun Shuang menggenggam pedangnya erat, wajahnya pucat, tetapi matanya berkilat. Kalau kalian pikir aku akan membiarkan kalian menyentuhnya, kalian salah besar. Pertempuran pecah, cahaya pedang dan bayangan hitam saling bertabrakan di udara. Yun Shuang bertahan dengan sekuat tenaga, namun 3 bayangan terlalu cepat dan licin. Salah satu bayangan berhasil menghantam dadanya, membuatnya terlempar ke tebing. Saat tubuhnya hampir terjun ke jurang, sebuah tangan kuat menariknya. Zhen Wu berdiri di belakangnya, matanya bersinar tajam. Siapapun yang berani menyentuh orang di sisiku
akan kuhancurkan tanpa sisa. Kabut pecah, langit bergetar. Aura Zhenwu meluap, membuat 3 bayangan takdir untuk pertama kalinya mundur setapak. Mereka saling pandang, wajah tertutup topeng, namun kegentaran jelas terasa. Bukan hanya jejak Gu Yao, bisik salah satu bayangan. Dia mungkin lebih berbahaya daripada Gu Yao itu sendiri. Yun Shuang menatap Zhenwu dengan mata yang bergetar. Sosok pemuda yang dulu dianggap lemah, kini berdiri bagai gunung yang siap menantang semua kekuatan. Di puncak sekte, Xuanyin Qiu merasakan gejolak energi dari kejauhan. Ia tersenyum tipis. Bagus, sangat bagus. Tunjukkan semua yang kau miliki, Zhenwu, supaya saat aku menghancurkanmu, dunia akan benar-benar tahu siapa penguasa tunggalnya. Dan di langit malam itu, seakan mendengar pernyataan mereka berdua, bintang-bintang bergetar, seperti menyaksikan awal dari benturan takdir yang akan mengubah seluruh dunia. Langit malam dipenuhi kabut spiritual yang berputar aneh, seakan bintang-bintang pun enggan menatap ke bawah. Di lembah tersembunyi, Yan Zhen berdiri sendirian dengan tubuh berlumuran darah, namun matanya bersinar dingin. Di hadapannya, lusinan murid sekte dari berbagai aliansi berkumpul, berteriak lantang menuntut nyawanya. Namun di balik sorak itu, tak satu pun berani benar-benar melangkah maju lebih dekat. Dia sendirian, tapi rasanya seperti menghadapi gunung tak tergoyahkan. Bisik salah satu murid sekte Xuanhe dengan wajah pucat. Yan Zhen tersenyum tipis, menatap mereka bagai menatap sekumpulan semut yang tengah menggeliat di tanah. Tangan kanannya perlahan terangkat, darah yang mengalir dari lengannya justru menari di udara, berubah menjadi formasi simbol-simbol kuno. Aura itu membuat tanah retak, seolah bumi ingin menelan siapapun yang berani mendekat. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari langit. Dari balik kabut spiritual, muncul sosok berjubah hitam, membawa kipas batu giok. Wajahnya pucat, mata setajam elang. Dialah Luo Qingya, salah satu murid inti sekte Tianluo, terkenal karena kekejamannya yang mampu menghancurkan musuh tanpa meninggalkan mayat. Yan Zhen, kau sungguh menarik perhatian terlalu banyak pihak. Tapi malam ini semuanya berakhir, ujar Luo Qingya sambil membuka kipasnya. Aura angin tajam berputar di sekitarnya, mampu memotong pohon besar hanya dengan satu hembusan. Yan Zhen menatapnya tanpa gentar. Berakhir, itu kalimat yang aneh. Bagiku, malam ini justru baru dimulai. Ucapan itu membuat suasana tegang, dan tiba-tiba belasan murid dari sekte lain menyerbu bersamaan. Mereka tidak berani menunggu duel antara Luo Qingya dan Yan Zhen. Takut kesempatan untuk menghabisi musuh yang sedang terluka hilang begitu saja. Serangan spiritual, tombak, pedang, bahkan api suci meluncur ke arah Yan Zhen. Namun, tubuh Yan Zhen bergetar ringan, dan seketika darah yang menempel pada tanah membentuk dinding merah pekat. Semua serangan tertahan, bahkan sebagian terpental kembali mengenai penyerangnya sendiri. Teriakan kesakitan menggema ketika beberapa murid jatuh tersungkur, tubuh mereka meledak karena tertusuk serangan sendiri. Luo Qingya menatap pemandangan itu dengan tatapan serius. Formasi darah kuno? Tidak, ini bukan sekadar formasi. Ini seperti sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Yan Zhen maju selangkah dan tanah di bawahnya hancur, bagai tak sanggup menahan aura yang ia keluarkan. Kau sebut aku menarik perhatian. Kau salah, aku tidak mencari perhatian. Aku hanya sedang berjalan menuju jalanku dan kebetulan kalian yang menghalangi. Serangan Luo Qingya akhirnya dilepaskan. Kipasnya terbuka penuh, ratusan bilah angin tajam seperti pisau surgawi menghujam ke segala arah. Hutan di sekitar lembah seketika tercabik-cabik, gunung kecil di sisi kanan runtuh, tanah terbelah membentuk jurang. Murid-murid sekte lain berteriak, berlari panik agar tidak ikut teriris. Di tengah badai angin itu, Yan Zhen melangkah lurus, seakan angin itu hanya hembusan sepoi-sepoi. Matanya menyala merah, tangan kirinya membentuk segel aneh, dan dalam sekejap, darah dari ratusan tubuh yang sudah gugur di pertempuran sebelumnya melayang ke udara, membentuk naga merah raksasa. Naga darah itu meraung, suaranya membuat jantung semua orang bergetar. Dengan satu terjangan, naga itu menelan puluhan bilah angin tajam, menghancurkannya seakan tak berarti. Sisa kekuatannya langsung meluncur ke arah Luo Qingya, membuat tanah tempat ia berdiri bergetar keras. Luo Qingya berusaha bertahan, tubuhnya tertutup penghalang spiritual, namun tetap terdorong mundur hingga puluhan langkah. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya.
Tatapannya terkejut, namun juga diliputi amarah. Kau, manusia apa sebenarnya? Yanjen hanya tersenyum dingin. Aku hanyalah orang yang kalian kira lemah, dan sekarang kalian akan mengerti arti dari salah menilai. Murid-murid sekte yang tersisa mulai ketakutan. Sebagian mencoba melarikan diri, namun naga darah di udara berputar, mengurung mereka dengan aura mengerikan. Jeritan minta tolong terdengar, namun tak ada yang berani menolong. Dalam ketegangan itu, langit mendadak berubah. Kabut spiritual semakin pekat, bintang-bintang redup, dan dari kejauhan terdengar suara lonceng kuno bergema. Semua orang berhenti bergerak, bahkan Yanjen menoleh dengan kening berkerut. Dari dalam kabut, tampak sebuah bayangan hitam raksasa perlahan muncul. Tubuhnya seperti dewa yang terikat rantai. Setiap langkahnya membuat dunia bergetar. Wajahnya tertutup kabut, tapi auranya membuat semua lutut para murid bergetar hebat. Luo Qingya terdiam, wajahnya berubah pucat pasi. Itu bukan manusia, bukan kultivator biasa. Yanjen menatap sosok itu dengan tatapan yang untuk pertama kalinya serius. Matanya menyipit tajam. Jadi, akhirnya kau juga datang? Suasana semakin mencekam, udara seakan membeku. Semua orang merasa apa yang akan terjadi selanjutnya bukan sekadar pertempuran antara manusia biasa, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kabut hitam dari gerbang langit. Retak menebal membuat langit kota Jinlong tampak seperti malam hari meski matahari belum terbenam. Orang-orang berlarian ketakutan, namun beberapa kultivator tingkat tinggi malah berkumpul di atap-atap pavilion, ingin menyaksikan keajaiban atau bencana yang akan muncul. Dari dalam kabut, terdengar suara tawa yang berat dan parau, seperti gemuruh petir yang mengikis tulang. Suara itu membuat jantung setiap orang berdebar dan jiwa mereka gemetar. Akhirnya, pintu ini terbuka kembali. Setelah ribuan tahun, kami kembali. Shen Li, pemimpin aliansi pedang, berusaha menahan getarannya. Ia berdiri di garis depan bersama Xuanyin, sementara para murid sekte lainnya menunggu aba-aba. Jangan panik, siapapun yang keluar dari kabut itu, kita harus menghalanginya, serunya. Tapi suara itu terdengar rapuh, tak sebanding dengan kengerian yang datang. Xuanyin menyipitkan mata. Aura dari dalam kabut itu bukanlah sekadar iblis biasa, melainkan sesuatu yang jauh melampaui batas pemahaman manusia. Namun ia tetap berdiri tegak, seakan menunggu sesuatu. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa hanya satu orang yang bisa benar-benar menghadapi kegelapan itu. Tiba-tiba, sosok tinggi muncul dari balik kabut. Tubuhnya ditutupi sisik hitam berkilau, wajahnya menyerupai manusia tetapi bermata tiga, dengan tanduk bengkok yang menusuk langit. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, dan bangunan di sekitarnya runtuh tanpa disentuh. Makhluk itu bukan iblis biasa, itu salah satu leluhur kegelapan. Teriak seorang tetua sekte, suaranya dipenuhi ketakutan. Beberapa kultivator yang lebih lemah langsung pingsan hanya karena tatapan mata ketiga sosok itu. Sementara orang-orang gemetar, Xuanyin akhirnya bergerak. Ia mengangkat kipas peraknya dan memancarkan aura yang mampu menahan kabut hitam untuk sesaat. Tapi tubuhnya berguncang, darah segar menetes dari bibirnya. Kekuatan ini jauh di atas dugaanku, gumamnya lirih. Saat semua orang merasa tak ada lagi harapan, suara langkah tenang terdengar dari arah berlawanan. Langkah itu ringan, namun setiap orang di lapangan merasa seperti bumi itu sendiri sedang menggetarkan jiwa mereka. Dari balik reruntuhan, muncullah Qin Mo, berpakaian sederhana dengan jubah putih yang masih penuh debu. Wajahnya datar, seolah semua kekacauan ini hanyalah angin lalu. Tatapannya dingin, namun tenang, berbeda dengan kehebohan yang mengguncang dunia. Qin Mo, Xuanyin memanggil, matanya berbinar lega meski tubuhnya gemetar. Kau akhirnya muncul. Para tetua sekte dan kultivator lain tercengang. Beberapa yang pernah meremehkannya kini menunduk malu. Pemuda yang selama ini mereka anggap lemah, ternyata berdiri paling tenang menghadapi kehancuran yang mendekat. Sosok leluhur, kegelapan itu menoleh, mata ketiganya menatap Qin Mo dengan tajam. Ada aura aneh pada tubuhmu, bocah manusia. Kau pikir bisa menghalangiku? Qin Mo tidak menjawab, ia hanya mengangkat tangannya. Lalu dari tanah di bawahnya muncul retakan-retakan yang menyebar seperti jaring laba-laba. Energi aneh keluar dari tubuhnya,
sebuah kekuatan yang tidak mirip dengan ki manusia maupun iblis. Saat energi itu keluar, kabut hitam yang menutupi langit langsung surut beberapa langkah, seakan ketakutan. Para kultivator menahan napas, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Xuanyin menatap Qin Mo dengan tatapan campuran antara kagum dan ngeri. Ia akhirnya memahami mengapa Qin Mo selalu terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Kekuatan yang baru saja terpancar dari tubuhnya bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Segala yang mengira aku lemah. Qin Mo akhirnya membuka mulut, suaranya dingin, namun membawa gema yang mengguncang hati setiap orang. Akan segera tahu siapa penghancur segala ini. Leluhur kegelapan tertawa, namun tawa itu goyah. Untuk pertama kalinya, sosok itu terlihat sedikit berhati-hati. Menarik, bocah manusia. Kau bukan sekadar manusia. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau bisa menghancurkan aku atau justru dunia ini yang akan hancur di bawah kakiku. Dua kekuatan yang tak bisa dibayangkan kini berdiri berhadapan. Para kultivator di sekitar hanya bisa mundur jauh karena sekadar riak energi mereka saja sudah cukup untuk membunuh siapapun yang lemah. Di udara, kilatan cahaya dan petir hitam mulai muncul, seolah langit dan bumi sendiri bersiap menyaksikan pertarungan yang akan menentukan nasib dunia. Dan Qin Mo, dengan tatapan tenang itu, melangkah maju satu langkah. Satu langkah itu cukup untuk membuat seluruh kota Jinlong gemetar. Pertarungan antara yang disebut lemah dan penguasa kegelapan pun akhirnya akan dimulai. Di puncak pegunungan kuno, di mana kabut abadi menggulung tanpa henti, Zhenwu berdiri tegak di hadapan jurang. Angin membawa aroma darah dan besi dari ribuan pertempuran yang baru saja berakhir. Matanya menatap kosong ke arah cakrawala, namun di dalamnya berkobar api yang menolak padam. Suara langkah ringan terdengar mendekat. Yun Shi, dengan wajah pucat dan tubuh penuh luka, muncul dari balik kabut. Zhenwu, apakah kau benar-benar ingin melawan seluruh klan besar sekaligus? Mereka sudah bersatu. Bahkan, seorang dewa pun tak bisa menahan serangan mereka bersama. Zhenwu hanya menoleh sedikit, senyumnya tipis namun mengandung dingin yang menusuk. Dewa, mereka menyembah sesuatu yang rapuh. Aku adalah penghancur segalanya. Siapa yang berani menghalangiku akan hilang. Di lembah bawah, ribuan bendera berkibar. Pasukan gabungan dari 7 klan besar telah mengepung. Para tetua, masing-masing dengan kekuatan melampaui alam, menunggu dengan sabar. Suara trompet perang terdengar, menandakan awal dari konfrontasi yang menentukan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu ada bisikan lain. Suara dari dalam dirinya, suara yang sudah lama ingin ia kubur. Jiwa kedua. Zhenwu, jika kau membiarkan aku keluar, kau tahu apa yang akan terjadi. Kau akan kehilangan kendali, tapi semua ini akan selesai dalam sekejap. Zhenwu mengepalkan tangannya. Tubuhnya bergetar. Selama ini ia menahan kekuatan jiwa kedua agar dunia tidak hancur, tetapi kali ini dunia sendiri yang memaksanya melepaskan. Yun Shi mendekat, menatapnya penuh kecemasan. Kalau kau lepaskan itu, apakah kau masih Zhenwu yang ku kenal? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada ribuan pedang. Zhenwu menutup matanya. Bayangan masa kecilnya ketika ia ditertawakan, dicaci, dan dibuang muncul kembali. Mereka semua mengira ia lemah. Mereka semua mengira ia tidak layak hidup. Tapi setiap luka, setiap hinaan hanya menjadi bahan bakar untuk apinya. Kalau dunia ingin aku menjadi iblis, ucap Zhenwu lirih, maka aku akan jadi iblis yang tak bisa mereka jinakkan. Langit mendadak menggelap, petir ungu menyambar-nyambar, dan tanah bergetar seperti hendak terbelah. Dari dalam tubuh Zhenwu, aura hitam pekat keluar, membentuk siluet bayangan raksasa di belakangnya. Jiwa kedua mulai bangkit. Para tetua dari 7 klan segera berubah wajah. Mereka merasakan sesuatu yang melampaui kekuatan dewa. Ini bukan manusia. Ini sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia, teriak salah satu tetua. Yun Shi jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Tapi di balik ketakutannya ada sedikit harapan. Harapan bahwa dengan kekuatan ini, Zhenwu bisa memutuskan belenggu dunia yang selama ini menindas mereka. Jiwa kedua berbicara lagi, kali ini lebih lantang. Lepaskan aku sepenuhnya, biar aku tunjukkan pada mereka arti dari kehancuran.
Zhenwu mengangkat tangannya ke langit dan seluruh energi di sekitarnya tersedot masuk ke dalam dirinya. Bukit runtuh, sungai mengering, bahkan roh-roh langit yang bersembunyi pun berteriak ketakutan. Dengan sekali tarikan napas, ia menatap ribuan pasukan di lembah. Kalian mengira aku lemah. Hari ini aku buktikan, tak ada yang bisa bertahan dari amarahku. Lalu ia melangkah maju, satu langkah yang membuat bumi berguncang, satu langkah yang memulai akhir dari peradaban lama. Di kejauhan, para leluhur yang sedang bersembunyi di dimensi rahasia pun mendadak membuka mata. Sialan, penghancur itu akhirnya bangkit kembali. Dan di balik semua kekacauan itu, Yunxi hanya bisa menatap, hatinya bergetar di antara rasa takut dan cinta. Apakah Zhenwu masih bisa kembali menjadi dirinya sendiri, atau ia akan tenggelam selamanya sebagai iblis yang melampaui segalanya? Langit memekik, bumi menangis, dan episode baru dari kehancuran pun dimulai. Di langit yang diselimuti petir ungu, Zhenwu melayang, tubuhnya memancarkan aura hitam pekat bercampur cahaya merah darah. Jiwa kedua kini setengah terbebas, menempel di punggungnya seperti bayangan iblis raksasa dengan mata membara. Pasukan gabungan 7 klan gemetar. Beberapa prajurit yang tak mampu menahan tekanan spiritual langsung meledak menjadi kabut darah, tubuh mereka lenyap tanpa jejak. Suara ketakutan bergema di seluruh lembah. Dia bukan manusia. Teriak seorang tetua klan Gunung Langit, wajahnya memucat. Namun salah satu tetua dari klan Seribu Pedang menghunus pedangnya yang bersinar terang. Kita sudah di sini, mundur berarti mati. Serang, hancurkan iblis ini sebelum dia menelan seluruh dunia. Ribuan pedang, tombak, dan panah spiritual melesat ke arah Zhenwu, membelah udara dengan gemuruh bagaikan badai. Tapi tepat sebelum serangan itu menyentuhnya, jiwa kedua tertawa. Hahaha, begitu lemah, tapi berani menentangku? Seketika, bayangan iblis di belakang Zhenwu mengulurkan tangannya. Dalam sekali kibasan, semua serangan hancur seakan hanya debu. Pedang spiritual yang ditempa selama 1000 tahun pun retak dan hancur menjadi serpihan. Zhenwu menatap mereka dengan dingin. Aku sudah memperingatkan kalian. Kalian yang menganggap aku hina. Kalian yang menjadikan hidupku permainan. Sekarang terimalah akibatnya. Ia menurunkan tangannya ke tanah. Lembah berguncang hebat, retakan hitam merambat cepat, menyedot ribuan pasukan ke dalam jurang tak berdasar. Jeritan memenuhi udara, namun tak ada yang bisa menghentikan kehancuran itu. Tetua klan Gunung Langit berteriak, "Kita tidak bisa menahannya, panggil leluhur." Namun sebelum mereka sempat bergerak, cahaya keemasan menembus kabut. Dari langit turun sosok tua berjubah putih, rambutnya panjang, matanya seperti bintang kuno. Tekanan yang ia bawa membuat bahkan jiwa kedua berhenti tertawa sesaat. "Zhenwu!" Suara leluhur itu berat, penuh gema. "Kau benar-benar memilih jalan kehancuran. Jika kau lepaskan jiwa kedua sepenuhnya, dunia ini takkan punya tempat lagi untukmu." Zhenwu terdiam, tubuhnya bergetar. Yunxi, yang masih berlutut tak jauh dari sana, menatapnya dengan air mata. "Zhenwu, kumohon, jangan biarkan dirimu hilang. Kau bukan hanya iblis, kau adalah orang yang kucintai." Kata-kata itu menembus dinding kegelapan. Sesaat, api amarah Zhenwu terguncang. Jiwa kedua meraung marah. "Jangan dengarkan, biarkan aku yang mengambil alih dan kita akan jadi penguasa tunggal." Pertarungan bukan lagi hanya melawan 7 klan, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Zhenwu mengepalkan tangan, darah menetes dari telapak yang ia cengkeram terlalu kuat. "Kalau aku harus jadi iblis untuk melindunginya," bisiknya pelan, "maka aku akan jadi iblis yang bahkan langit tak bisa kendalikan." Suara petir semakin keras. Leluhur berjubah putih itu mengangkat tongkat emasnya, sementara jiwa kedua mengamuk mencoba menelan kesadaran Zhenwu. Dan tepat sebelum bentrokan besar dimulai, langit terbuka. Dari celah dimensi turun sebuah suara tua yang lebih menggetarkan dari apapun. "Jiwa kedua, akhirnya kau bangkit lagi. Dunia ini tidak akan mampu menahan 2 kehancuran sekaligus." Suara itu membuat semua orang membeku. Bahkan leluhur berjubah putih mendongak, wajahnya berubah serius. Di mata Zhenwu, api kegelapan dan cahaya putih saling bertarung. Ia berdiri di tepi keputusan yang akan menentukan apakah ia tetap manusia atau lenyap selamanya sebagai raja kehancuran. Langit terbelah,
seolah ada tangan raksasa yang merobek tirai dunia. Cahaya putih suci dan kegelapan pekat saling bertarung di langit, membanjiri lembah yang sudah hancur. Semua makhluk hanya bisa berlutut, tak sanggup menahan tekanan yang turun dari celah dimensi itu. Zhenwu berdiri di tengah badai kehancuran, wajahnya pucat namun matanya menyala penuh tekad. Jiwa kedua di belakangnya meraung, tubuh iblisnya semakin jelas, sayap hitam pekat terbentang luas hingga menutupi langit. Leluhur berjubah putih menatapnya tajam. Jika kau biarkan jiwa kedua mengambil alih, maka tidak ada yang tersisa. Dunia akan tenggelam ke dalam kegelapan abadi. Suara dari celah dimensi bergema, lebih tua, lebih menggetarkan, bagaikan suara yang pernah menyaksikan kelahiran dunia. Zhenwu, kau hanyalah wadah. Jiwa kedua diciptakan untuk menelan semua. Jika kau menolak, maka hanya ada satu jalan. Kau akan hancur bersama dunia ini. Zhenwu mengepalkan tinjunya. Darah menetes. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena pergulatan antara dua kekuatan besar di dalam dirinya. Yunshi berlari, meski tubuhnya sudah penuh luka, lalu meraih tangannya. Zhenwu, jangan dengarkan mereka. Kau bukan wadah siapapun. Kau adalah dirimu sendiri. Jika dunia ini ingin menghapusmu, maka biarlah dunia yang hancur, bukan kau. Kata-kata itu menusuk hatinya. Jiwa kedua meraung, diam, perempuan hina. Aku adalah kekuatan sejati. Zhenwu, biarkan aku yang berkuasa, dan kita akan menginjak langit sekalipun. Namun Zhenwu menatap Yunshi. Senyum tipis muncul di wajahnya yang penuh darah. Aku tidak akan memilih dunia, tidak akan memilih jiwa kedua. Aku memilih diriku sendiri. Ia mengangkat tangannya, menancapkannya ke dadanya sendiri. Aura hitam pekat langsung meledak, seolah jiwa kedua ditarik keluar paksa. Bayangan iblis itu menjerit, tubuhnya pecah-pecah. Tidak, kau tidak bisa mengikatku. Aku adalah bagian darimu. Zhenwu berteriak keras, suaranya mengguncang lembah. Kalau begitu, jadilah bagian dariku selamanya. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai kekuatanku. Ledakan cahaya hitam dan merah bercampur, melahap langit. Petir ungu menyambar, jurang hitam menutup, ribuan jiwa yang hampir tersedot berhenti di ambang kematian. Leluhur berjubah putih menatap terkejut, bahkan suara dari celah dimensi itu hening sesaat. Ketika cahaya itu mereda, Zhenwu berdiri sendirian. Tidak ada lagi bayangan iblis di belakangnya. Namun matanya berubah, satu mata hitam pekat, satu mata merah menyala. Tubuhnya dipenuhi bekas retakan seperti kaca, tapi aura yang keluar darinya jauh lebih menakutkan daripada jiwa kedua itu sendiri. Aku bukan manusia biasa lagi. Ucapnya pelan, setiap kata menggema bagai gemuruh. Aku bukan pula wadah iblis. Aku adalah Zhenwu, dan mulai hari ini langit dan bumi tak lagi berhak menentuku. Leluhur berjubah putih mundur selangkah, wajahnya pucat. Mustahil kau menyatu dengan jiwa kedua tanpa hancur. Zhenwu menatapnya dengan dingin. Kalian ingin aku lenyap dari dunia? Maka dengarlah, sekali aku bangkit, semua yang pernah menghina aku akan hilang dari dunia ini. Petir kembali menyambar, namun kali ini bukan untuk menghancurkannya, melainkan seakan mengakui keberadaannya. Yunshi berlutut dengan air mata yang mengalir, menatapnya dengan campuran takut dan kagum. Di langit, suara dari celah dimensi kembali bergema, tapi kali ini berat, seakan penuh peringatan. Zhenwu, kau telah menulis ulang takdirmu. Tapi ingatlah, kekuatan itu akan menuntut harga, dan harga itu adalah seluruh alam semesta. Zhenwu hanya tersenyum tipis. Kalau memang begitu, maka biarlah seluruh alam semesta bergetar di bawah namaku.